Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya taati Ustadz Haji Soekardi, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan sehingga kita setiap hari mendapatkan ilmu darinya. Yang saya hormati pula para pengurus yang sudah berusaha sekuat tenaga sampai terlaksananya kegiatan kita setiap hari, setiap pagi kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatannya, terutama pengurus kita pada hari ini ada yang di rumah sakit Gunafida. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhannya. Bapak Ibu rahimakumullah yang saya cintai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita kemudahan, mudah dalam mempelajari, mudah dalam memahami, mudah dalam mengajarkan, dan mudah dalam membaca Al-Quran. Dan Allah mudah-mudahan selalu memberikan jalan keluar setiap permasalahan kita, memberikan rezeki setiap kebutuhan kita, memberikan kemudahan setiap masalah kita, dan memberikan ampunan setiap dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan terakhir mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khotimah. Bapak Ibu rahimakumullah, pada bagian kedua kemarin, kita sudah menjelaskan tentang takut. Takut itu dalam bahasa Arab ada takut takwa, ada takut khauf. Ya. Ada takut takwa itu berarti melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Nah, kalau takut khauf itu yang takut pada siksanya. Nah, dan khauf itu ada hubungannya pada pertemuan pertama, ada hubungannya dengan hari akhirat, ada hubungannya dengan masa lalu. Ada apa? Ada hubungannya dengan masa depan. Ada apa dengan khauf masa depan itu? Ternyata takutlah akan hari. Yang hari itu tidak bisa diragukan lagi. Yang hari itu pasti terjadi. Dan pada hari itu, kata Allah, kata Rasulullah di dalam hadis yang kemarin saya sampaikan, bahwa sekecil, seringan-ringan api neraka itu bagaikan orang yang dipakaikan sandal dari api neraka atau menginjak api neraka, tapi kepalanya sudah terbakar, otaknya sudah terbakar. Itu paling ringan dari api neraka. Ada yang kemarin eh, panasnya, keringatnya itu sampai di lutut, sampai di pinggang, bahkan sampai di leher. Itu banyak keringat saat di hari itu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita lanjutkan pada hadis yang ke-6. Monggo, Bu Wati diartikan. Siap Ustadz, ye. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Su'bah dari Musa bin Anas, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan khutbah yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Beliau berkata, seandainya kalian dapat mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis.
Anas berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi kepala mereka dan mereka pun terasa sakit sengau hidung. Baik. Khotbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khotbah telah berkhutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khutbatan masamitu mislaha khutbun. Khutbatan khutbah yang masamitu tidak pernah saya dengar mislaha seumpama itu sama sekali. Jadi mungkin Rasulullah itu tidak seserius dalam khutbah kali ini. Biasanya khutbahnya ya mungkin ada tertawanya, mungkin ada. Tapi khutbahnya saat ini betul-betul serius Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamuna, seandainya kalian semua tahu, ma'a'lamu, apa yang saya ketahui, la dohiktum qalilan, pasti kamu akan tertawa dengan sedikit atau sedikit tertawa. Jadi kalau kamu tahu apa yang saya tahu, Mas, pasti kamu tertawa dengan sedikit, tidak banyak tertawa, tidak banyak guyon, ya. Wal bagaitum dan kamu wal bagaitum kasiron dan kamu akan menangis banyak. Bakat menangis kasiran banyak. Banyak menangisnya daripada tertawanya. Ya. Jadi kalau kamu tahu apa yang saya ketahui, nah di dalam hadis lain nanti dijelaskan ya. Qala faghadda ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas berkata, faghadda maka menutupi. Kemudian para sahabat menutupi kepalanya. Ya. Ashab Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wujuhum, muka mereka ditutupi karena begitu juga sahabat Rasulullah itu luar biasanya sampai bisa merasakan apa yang dirasakan Rasulullah, sahabat itu juga merasakan sampai menutupi wujuhum lahum khaninun, ditutupi mukanya karena takutnya, maka mereka sampai keluar sampai kayak mau pilek gitu. Haninun, hidungnya sampai sengau. Ya, karena menangis, takut. Itu sahabat Rasulullah begitu. Nah, itulah di antara yang terjadi jika nanti hari kiamat ternyata mereka Rasulullah ditampakkan hari kiamat, ditampakkan neraka kepadanya. Karena ditampakkan neraka itu, maka dia tidak pernah sedikit sekali tertawanya. Dan banyak menangisnya. Nah, di hadis penguatnya. Kalau yang tadi itu ada di Riyadhus Shalihin. Nah, yang ini hadis penguatnya. An Abi Zinad, an A'ras, an Abi Hurairah qala. Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsun Muhammad biyadihi law ta'lamuna ma'alamu labakaitum kasiran wala dhahiktum qalilan. Monggo diartikan mulai demi zat. Demi zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, sekiranya kalian dapat mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Pada hadis ini Rasulullah sampai bersumpah, walladzi nafsi, ya, demi zat yang diriku ada pada genggamannya. Nah, Rasulullah sampai bersumpah begitu karena betul-betul luar biasanya isi daripada kalimat, isi dari hadis itu sampai Rasulullah bersumpah. Kalau kalimat sumpah itu betul-betul menunjukkan luar biasa. Menunjukkan kepastiannya. Sampai dia berani bersumpah, itu menunjukkan kepastiannya. Dan yang bersumpah itu orang yang tidak pernah dusta. Ya, Rasulullah bersumpah dia tidak pernah dusta.
lau ta'lamuna, seandainya kamu sekalian mengetahui ma sesuatu a'lamu yang saya ketahui, labakaitum, pasti kalian menangis kasiron banyak. Pasti kalian akan banyak menangis. Kalian akan banyak menangis. Walau dohiktum, dan kalian akan tertawa kolilan sedikit saja. Jadi banyak menangisnya daripada tertawanya. Nah, kalau kalian mengetahui apa yang diketahui Rasulullah. Nah, apa yang diketahui Rasulullah itu? Apa yang diketahui Rasulullah? Monggo Bu Wati diartikan. Ini suaranya apa ya? Nah. Ampun Ustaz, Wiwi ini tadi. Suara shower. Nggih, monggo Bu Wati. Nah, kok nggak ada? Baik, saya lanjut. Oh, Pak Andi, baca Pak Andi. Persilakan. Tuh, Pak Andi hilang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi nafsun, demi zat yang saya nafsun Muhammad biati. Demi zat yang Muhammad ada dalam genggamannya, kata Rasulullah. Lauro aitum, seandainya kamu sekalian melihat, maro itu apa yang saya lihat, labakaitum, maka pasti kalian akan menangis kasiron banyak. Ya, akan banyak menangis, waladokiktum, dan kalian akan tertawa kolilan dengan sedikit. Jadi kalian jika melihat apa yang saya lihat, maka kalian banyak menangisnya daripada banyak tertawanya. Ra'aitul jannah, saya melihat surga, wanar, dan saya melihat neraka. Ya, saya melihat surga dan melihat neraka. Nah, wanahahum ayyasbikuna idza kana yaumuhum biruku, ya ummuhum biruku. Jadi wanahahum, dan mencegah hum, kalian semua, ayyasbikun, atau melarang kalian semua, ayyasbikuna idza kana ya ummuhum, ayyasbikuna apabila mendahului, ya kana ya ummuhum biruku, imam kalian ruku. Nah, maka mencegah untuk mendahului imam. Maka jangan sampai kita ini kalau sholat mendahului imam. Dalam satu hadis diceritakan saat ruku itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan ya surga dan juga neraka. Makanya ada cerita di antara kenapa rukunya Rasulullah itu lama sekali. Ada ruku itu yang membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Begitu juga sujud. Membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Itu dalam hadis ada begitu. Sehingga betul-betul dia memuji Allah dan minta maaf. Minta maaf. Tapi ya memang ada hadis juga yang mengatakan saat rukuk subhana rabbiyal adzim dan saat sujud subhana rabbiyal a'la. Sama-sama ada dasar hukumnya. Ya, sama-sama ada dasar hukumnya, baik yang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ataupun
yang membaca Subhana Rabbiyal Azim pada ruku dan Subhana Rabbiyal A'la pada sujud. Ruku was sujud, antara ruku dan sujud. Di dalam hadis yang lain, barang siapa yang jadi makmum kemudian mendahului imamnya, imamnya belum berdiri tegak, kemudian didahului, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti saat di hari kiamat itu, diganti kepalanya dengan kepala keledai. Hati yang jadi imam ya, dan yang jadi makmum harus sama-sama tahu. Makanya jadi imam jangan lama-lama ya, supaya makmumnya tidak capek dan disii mendahului. Dan jadi makmum jangan suka mendahului. Nanti kalau di akhirat nanti kepalanya diganti kepala keledai. Ya. Wa ayyan sarifu qabla insirafihi. Dan kalian semua tidak meninggalkan qabla insirafihi minas sholat. Ya, sebelum imam meninggalkan sholat. Ini menunjukkan bahwa kita sejenak. Maka ada para ulama itu yang habis sholat, habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka dia bergerak, dirubah kakinya. Sehingga dia merubah itu menandakan bahwa sholat sudah selesai dan sudah bisa pindah. Ya. Ada yang para ulama begitu. Tapi kalau hadis ini, nah, jangan meninggalkan sampai imam meninggalkan. Ya. Jadi sehingga ada doa-doa, ya, ada baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaih. Itu dalam hadis bahwa siapa yang membaca itu 3 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Walau sebanyak buih di lautan, walau sebanyak pasir, walau sebanyak dedaunan, Allah akan mengampuni. Maka jangan sampai kita lewatkan membaca istighfar itu. Begitu juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu sama. Kemudian begitu juga la subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Jangan sampai ditinggalkan itu, sehingga setiap waktu kita sholat, dosa-dosa kita terampuni. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menangisnya daripada tertawanya? Karena Rasulullah ditampakkan surga dan neraka. Ternyata gambaran neraka itu begitu luar biasanya. Sehingga Rasulullah SAW banyak menangisnya. Rasulullah itu adalah asyidda alal kufar ruhama. Orang-orang yang paling, Rasulullah itu adalah orang yang paling kasih sayang terhadap sesamanya. Sehingga ditampakkan neraka itu betul-betul luar biasa. Menangisnya, dia adalah orang yang kasih sayang terhadap sesamanya. Kemudian ada ditampakkan neraka. Waduh. Nah, kandungan hadis dianjurkan untuk menangis karena takut akan siksa Allah. Maka kadang-kadang kita itu kadang tidak tahu artinya. Kalau membaca Al-Quran itu pada siksa Allah, kalau kita nikmati betul, itu kadang menangis memang. Menangis. Karena nggak tahu, hati kita seakan-akan tahu siksa Allah itu begitu luar biasa. Dan tidak banyak tertawa karena menunjukkan kelalaian dan kekerasan hati. Kalau kita sebanyak tertawa, itu menunjukkan orang ini sering lalai dan orang ini hatinya keras. Ya, hati-hati, jangan banyak tertawa, jangan banyak, karena tertawa itu menunjukkan 2 hal. 1, lalai, sering lalai.
dan hatinya keras. Nah, kalau banyak menangis, itu menunjukkan hatinya lunak, takut kepada Allah. Nah, yang kedua, kesan mendalam para sahabat terhadap nasihat Nabi. Sehingga Nabi sampai menutupi, sahabat sampai menutupi wajahnya. Ya. Nah, karena rasa takut terhadap sisa Allah. Itu para sahabat kesannya luar biasa terhadap Nabi itu. Yang ketiga, surga dan neraka itu adalah sama dengan kita. Surga dan neraka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluk Allah sama-sama bertasbih kepada Allah. Ya, neraka juga bertasbih kepada Allah. Maka semuanya juga bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lillah. Semuanya bertasbih kepada Allah. Baik, kita menginjak hadis yang ketujuh. Di bab 50. Masalah takut. Monggo, bisa diartikan, Bu Ati. Pak Andi, Ustaz. Pak Andi siap sudah. Bu Ati terlempar itu sinyalnya. Oh ya. Monggo, Pak Adi. Sudah bisa, Bu Dwi, sudah bisa. Oh, Sudah bisa, Bu Dwi. Oh, iya, monggo. Yang mana monggo? Telah menceritakan kepada Oh, gak jelas suaranya. Al-Hakam bin Abu Sohi telah menceritakan kepada kami. Saya bantu, nggih. Jadi, monggo. Monggo Pak Andi, Bu Ati suaranya terputus-putus. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Al-Hakam bin Musa Abu Salih. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Amsah dan Abdurrahman bin Jabir telah menceritakan kepadaku. Sulaim bin Amir telah menceritakan kepadaku. Al-Mikdad bin Aswad berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan ke manusia hingga sebatas 1 mil. Berkata Sulaiman bin Amir, demi Allah, aku tidak tahu apakah beliau memasukkan jarak bumi tahu atau kamil yang dipakai bercalak mata. Lalu mereka berada dalam keringat sesuai amal perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang berkeringat hingga tumitnya. Ada yang berkeringat hingga lututnya. Ada yang berkeringat hingga pinggang, dan ada yang benar-benar tenggelam oleh keringat. Al-Mikdad berkata, Rasulullah SAW menunjuk dengan tangan ke mulut beliau. Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Mikdad bin Aswad, maka saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, berkata, tudna asyamsu yaumal qiyamah. Tudna didekatkan. Didekatkan. Berarti apa yang didekatkan itu asyamsu, matahari. Nah, matahari yang sekarang ini tidak didekatkan aja sudah panasnya luar biasa. Apalagi di musim ketiga ya. Di musim ketiga tidak ada hujan. Nah, saat ini kita terasa betul betapa panasnya. Yaumal qiyamah, saat di hari kiamat itu didekatkan minal khaufi, dari makhluk. Antara makhluk dan matahari itu didekatkan hatta takuna minhum kamik dari milin. Sampai seakan-akan antara kalian dan matahari itu sekedar 1 mil. Seukuran 1 mil. Nah, qala Sulaim ibnu Amir, fawallah ma adri ma yakni bil mil. Maka Sulaim bin Amir berkata, demi Allah, saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan mil. Apa mil yang ukurannya jarak atau mil yang dibuat celak. Ya, itu ada
ada dua istilah itu. Ternyata milun. Di bahasa Arab itu ada amsafatal ard. Untuk mengukur jarak tanah. Atau mil amil alladhi taktakhallu bil ain. Atau mil yang dibuat celak mata. Nah, ini sama-sama dekatnya. Ada mil yang di ukuran 1 mil, 2 mil. Nah, ada mil yang dibuat. Maka kata amil saya tidak tahu apa yang dimaksud mil itu. Tapi yang jelas, fayakunan nas ala qadri a'malihim. Maka manusia diukur sebagaimana amalnya. Berada pada amalnya. Fil araqi minhum. Di dalam masalah keringatnya. Jadi masalah keringat itu sebagaimana ukuran amalnya. Kalau amal kita banyak, berarti keringatnya sedikit. Kalau amalnya sedikit, berarti keringatnya yang banyak. Mayyakunu ila ka'bati. Ada orang yang sampai ka'bat. Mata kaki. Ya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki. Wa minhum mayyakulu ila rubataihi. Ada yang keringatnya sampai pada lututnya. Ya. Ada yang sampai pada lututnya. Wa minhum mayyakunu ila khuqwaihi. Ada yang sampai pada pinggangnya. Ya. Ada yang sampai pada pinggangnya. Wa minhum mal jami'ul araq iljaman. Begitu pula betul-betul bahwa ada yang sampai tenggelam. Tenggelam dengan keringatnya. Iljaman. Tenggelam. Bisa dibayangkan betapa panasnya kalau sampai tenggelam dengan keringatnya. Qala wa asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisyarat tentang tenggelam itu biyadi ilafi, dengan tangannya dan menunjuk mulutnya. Menunjuk mulutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menunjuk mulutnya. Bahwa yang namanya keringat itu di hari kiamat itu sampai pada mulutnya, tingginya. Kenapa? Karena matahari didekatkan. Nah, matahari didekatkan. Didekatkan ini kalau bahasanya didekatkan berarti bukan bahasa yang seakan-akan. Ya, seakan-akan. Tapi betul-betul didekatkan. Nah, karena didekatkan ini panasnya seakan-akan panas matahari 1 mil. Nah, jadi matahari betul-betul didekatkan oleh Allah. Jadi kalau di hari kiamat nanti, di akhirnya itu akan terjadi kondisi manusia betul-betul luar biasa payahnya, luar biasa susahnya. Ya. Dipasang kipas angin ya sudah tidak mempan. Apalagi AC ya juga tidak mempan. Tidak mempan karena matahari betul-betul dekat. Dan dekatnya itu seakan-akan 1 mil antara matahari dan manusia. Seakan-akan 1 mil. Itu betapa dekatnya matahari. Yang sekarang matahari itu jauh aja panasnya sudah luar biasa. Kandungan hadis, pada hari kiamat nanti manusia mengalami ketakutan yang luar biasa. Ketakutan itu tergantung amal perbuatannya. Jadi amal perbuatan kita itu menyebabkan kita takut dan tidak, itu sekarang ini, di dunia ini. Makanya sering saya sampaikan, setiap sesuatu ada sebabnya. Maka tidak usah berpikir tentang akibatnya, kerjakan saja sebabnya. Ya. Supaya tidak takut di hari kiamat nanti, maka kerjakan saja. Sebab kita tidak takut berarti banyak beramal soleh. Banyak beramal soleh. Itu aja. Nanti akibatnya itu Allah yang ngatur. Allah yang menentukan.
Kemudian anjuran untuk mengerjakan kebaikan dan ancaman melakukan kejahatan. Nah, ini yang menjadi sebab. Ada baik dan ada jelek. Nah, untuk supaya kita tidak takut, kerjakanlah kebaikan-kebaikan. Dan jika kita melaksanakan kejahatan-kejahatan, maka diancam dengan suasana yang luar biasa. Jadi tergantung pada amalan manusia. Barang siapa yang mengerjakan kejelekan, maka dia akan melihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dia akan melihat akibat dari perbuatannya itu. Baik, hadis ke-8. Monggo. Iya, Pak Ustaz. Telah menceritakan kepadaku Sulaiman dari Sur bin Yazid, dari Abu Qais dan Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka ke bumi setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga telinga. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'raqun nas yaumal qiyamah. Ya'raqu, berkeringat, an-nasu manusia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yadhaba araqum fil ard sab'ina dira'at. Keringatnya itu sampai menghilangkan, sampai yadhaba. Yadhaba itu nguruk. Nguruk itu menenggelamkan. Ya, keringat mereka menenggelamkan fil ardi, di dalam bumi, sab'ina dira'an. 70 dira'. Sab'ina dira'an. Jadi ukurannya keringat itu sampai banyaknya 70 dira'. Wayul jimuhum hatta yablugha adahum. Ya. Dan wayul jimuhum, dan menenggelamkan mereka, hatta yablugha adahum, sampai pada telinga. Ya. Kalau kedalamannya itu sampai masuk ke dalam 70 dira', 70 asta. Kalau naiknya sampai pada telinga manusia, menenggelamkan manusia sampai pada telinganya. Ya belugho adahum. Jadi itu kondisi betapa hari kiamat itu luar biasa susah dan payahnya, sampai manusia keluar keringat begitu. Itu gambaran hadis yang ke-8. Dan hadis ini menjelaskan juga tentang seputar dahsyatnya hari kiamat dan ancaman seseorang yang selalu melaksanakan kejahatan. Nah, hadis ke-9, kita berakhir kepada hadis 10. Monggo, diartikan hadis 9. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayub, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah berkata, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba beliau mendengar suara sesuatu yang jatuh berdebu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, tahukah kalian apa itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, itu adalah batu yang dilemparkan ke neraka sejak 70 tahun. Ia jatuh ke neraka sekarang hingga mencapai keraknya. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ke-9 di bab 50 tentang khauf dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini juga ada pada kitab Sahih Muslim
Hadis yang ke-5078. An Abi Hurairah qala. Abi Hurairah berkata, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id sami'a wajbatan. Ya. Id sami'a wajbatan. Tiba-tiba terdengar, sami'a terdengar suara wajbatan. Wajbatan itu suara duk gitu. Wajbatan, duk. Tiba-tiba terdengar suara itu. Qala Nabi, maka Rasulullah berkata, sallallahu alaihi wasallam, tadruna madza ma hada, tahukah kalian apa itu? Suara apa itu? Jadi ada suara itu sampai terdengar di telinga para sahabat. Tadruna ma hada. Qala qulna ya Rasulullah. Qulna Allah wa Rasulu a'lam. Kemudian sahabat menyampaikan, kami berkata Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Ya, saya ulang lagi. Rasulullah bersama para sahabat, kemudian tiba-tiba terdengar suara duk sangat kerasnya, ya, maka sampai terdengar di telinga mereka. Maka kemudian Rasulullah bertanya, tahukah kamu suara apa itu? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang a'lam, yang paling tahu. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, hadza hajarun rumiya bi finnar. Itu adalah suara batu. Ini batu. Rumiya yang dilempar, bihi finnar, batu yang dilemparkan di neraka, mundus sab'ina harifan. Ya. Jadi sejak 70 tahun yang lalu. Ya. Sejak 70 tahun yang lalu. Jadi batu itu dilempar sejak 70 tahun yang lalu, baru sekarang ini datangnya. Baru sekarang ini tibanya. Jadi kedalaman neraka itu, kalau batu ukurannya saat batu besar itu dilempar sampai jatuh itu masanya 70 tahun. Ya. Bahwa yahwi finnar al-an. Dan batu itu sekarang ya, baru nyampe yahwi finnar. Ya. Baru nyampe hatta intaha ila qa'riha. Nyampe sampai pada keraknya, sampai pada dasarnya. Jadi gambarannya begitu. Padahal neraka itu paling ringan itu begitu. Kalau kita bayangkan kalau manusia dimasukkan ke dalamnya, kemudian sampainya panasnya aja paling ringan, telapak kaki, kemudian otaknya sudah terbakar, itu paling ringan. Padahal nanti seumpama manusia itu dimasukkan ke dalamnya, pasti manusia tenggelam. Kalau manusia itu tenggelam, maka dia nyampe ke dasar laut sampai 70 tahun. Bisa dibayangkan. Padahal di neraka itu tidak mati. Setelah habis dikembalikan lagi kulitnya. Habis lagi, kembalikan lagi kulitnya. Sehingga tidak mati dan tidak hidup karena susahnya di neraka. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita dijauhkan dari api neraka. Nah, kandungan hadis kedalaman neraka jahanam ini menunjukkan dahsyatnya siksa di dalamnya. Sesuatu yang mestinya membuat orang takut kepadanya. Jadi kedalaman ini kalau kita bayangkan sekian lama manusia yang beriman pasti rasa takutnya muncul. Kalau manusia yang tidak beriman pasti akan bertanya, mana mungkin kami bisa dihidupkan kembali. Padahal kami sudah menjadi debu, sudah menjadi tanah, sudah menjadi tulang belulang.
Nah, yang beriman, yang tidak beriman akan mengatakan begitu. Mana mungkin kami bisa hidup lagi. Tapi bagi yang beriman akan merasakan takut dan akan berusaha untuk berbuat baik. Yang kedua, karomah terhadap sahabat. Ada namanya karomah, ada namanya ilham, ada namanya mukjizat. Kalau mukjizat itu kepada Nabi. Keistimewaan yang diberikan kepada Nabi. Kalau karomah itu keistimewaan yang diberikan kepada manusia. Yang alim, khusus. Kalau ilham itu diberikan kepada siapa saja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ilham itu ilham baik, ada ilham tidak baik. Maka kalau ilham itu bisa diberikan kepada siapa saja manusia. Tapi kalau karomah itu diberikan kepada manusia khusus. Ya, karena banyak beribadahnya, karena dekatnya dengan Allah, maka dia diberikan karomah. Orang lain tidak bisa mendapatkan, tapi dia bisa mendapatkan. Dan ini diberikan kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi bisa mendengar apa yang ada, batu yang itu, dan nyampe di dasar neraka itu sahabat Nabi mendengar. Ya. Karomah ini bukan diberikan begitu saja, tapi ada sebab apa Allah memberikan karomah kepada para nabi. Sebab taatnya kepada para nabi. Sebab taatnya dan ikutnya beramal baik, beramal soleh, sebagaimana yang diperintahkan Nabi. Kemudian disunahkan menyandarkan ilmu hanya kepada Allah tentang apa saja yang tidak diketahui. Para sahabat itu kalau ditanya, apa ini, ada apa ini, mesti kalau tidak tahu jawabannya Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Jadi kalau tidak tahu, jawab Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, karena di zaman itu ada sahabat, ya, ada nabi, ya pasti nabi dan Rasulnya. Sehingga kalau bertanya enak, karena ada nabi. Kalau sekarang tidak ada nabi, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadisnya. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadisnya kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu. Jadi jangan dijawab tanpa ada dasar hukumnya. Kalau ditanya dasar hukumnya apa, dari mana, nah kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, berarti mengatasnamakan dari Nabi yang kita tidak tahu. Kalau mengatasnamakan dari Nabi yang kita tidak tahu, maka bahaya. Bahaya. Karena barang siapa yang mengatasnamakan dari Nabi, maka dia layak untuk masuk neraka. Maka begitulah bahayanya menjadi ustadz itu. Hati-hati. Jangan sampai menyampaikan sesuatu yang dianut oleh orang banyak tanpa ada dasar hukumnya. Katakan saja, saya belum tahu. Saya akan mencari hadis atau mencari dasar hukumnya. Kalau para sahabat menjawab Allah wa rasulihi a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Nah, hadis terakhir, monggo diartikan. Iya Pak Ustadz. Oh kecil ini Pak Ustadz. Gak kelihatan Pak Ustadz, mohon maaf. Oh, Oh kecil soalnya pakai handphone. oh, baik. Maaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya artikan, tiada seorang pun di antara kalian selain Allah dan selain Allah akan mengajaknya bicara pada hari kiamat. Tidak ada juru penerjemah antara dia dan Allah. Nah, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma minkum min ahadin. Ma, tidak ada minkum dari kalian semua, min ahadin, dari salah satunya. Dari illa asayukallimullahu yaumal qiyamah.
kecuali akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Laisa bainallah wa bainahu turjamani. Maka antara Allah ya wa bainahu, antara kalian dan Allah, sehingga mereka berhadap-hadapan. Summayan dulu fulan, summayan dulu fala yara sainahu qudamai. Sebentar, saya artikan saja. Saya juga, karena hadisnya banyak ini, kelihatannya kecil-kecil. Lantas dia melihat depannya. Selanjutnya ia didatangi oleh api. Ya. Maka siapa di antara kalian mampu, hindarilah mereka sekalipun hanya sebiji kurma. Ya. Walau bisikin tamrotin. Fatas takbiluhun nar faman stato'a minkum ayat takian nar walau bisikin marotin. Jadi api itu didatangkan, neraka itu didatangkan kepada siapa saja. Nah, sekuat kemampuan kita supaya kita bisa menghindari api neraka. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Walau bisikin tamrotin, meskipun hanya dengan sebiji kurma. Ya, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jadi sedekah dengan sebiji kurma itu bisa menghindarkan dari api itu. Maka di dunia ini walaupun hanya sebiji kurma, kita infaklah. Kita bersedekah, sedekahlah. Karena itu akan menjauhkan kita dari api neraka. Nah, kemudian qala A'mas haddatsani an abdi Hatim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ittaqun nar. Ya. Takutlah kalian kepada api neraka, summa a'rodo, dan kemudian berpaling, wa'asah. Summa qala, kemudian berkata, ittaqun nar. Ya. Summa a'rodo, kemudian berpaling, wa'asah, dan menghindar. Kemudian kembali lagi qala. Karena Rasulullah SAW setelah menyampaikan, takutlah kepada neraka. Kemudian Rasulullah berpaling. Nah, dan berpaling kemudian menghindar. Nah, pergi. Summa qala, kemudian dia datang lagi berkata, ittaqunna. Takutlah kamu akan api neraka. Summa a'rodo wa asah. Kemudian dia berpaling dan pergi sampai 3 kali. Sampai 3 kali diulang-ulang. Karena takutnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Hatta donanna annau yanduru ilaiha. Sehingga sahabat Nabi mengira bahwa yanduru ilaiha. Nabi itu betul-betul melihat neraka. Sampai sahabat lain mengira bahwa Nabi melihat neraka. Sampai Nabi mengulang, diingatkan, ditinggal pergi, diulangi lagi, tinggal pergi lagi, diulangi lagi, tinggal pergi lagi. Lah. Kemudian terakhir mengatakan, qala ittaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka, walau bisikin tamrotin, meskipun hanya sebutir kurma. Itu menunjukkan mengulang-ulangnya Nabi, itu karena takutnya Nabi kepada para sahabatnya akan api neraka. Nah, bersedekahlah hanya sebutir kurma. Meskipun hanya sebutir kurma untuk menyelamatkan dari api neraka. Faman lam yajid, dan apabila tidak mendapati sebutir kurma aja tidak mendapati, maka fabi kalimatin thayyibah. Maka dengan kalimat thayyibah. Jadi kalau tidak mendapatkan sebutir kurma, tidak punya uang sama sekali, maka hindari neraka itu dengan berzikir kepada Allah.
dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat subhanallah, dengan kalimat takbir Allahu Akbar lah. Itu dengan kalimat-kalimat thayyibah. Insya Allah akan terhindar dari api neraka. Jadi api neraka itu bisa kita hindari dengan satu sedekah. Dengan sedekah, meskipun hanya sebutir kurma. Kalau tidak mendapati sebutir kurma, maka api neraka itu bisa kita hindari dengan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, hadis penguatnya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu dzakaron nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang neraka. Fata'awad minha, maka berlindunglah kalian dari api neraka. Wa asaha biwajihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghindarkan wajahnya. Salasan 3 kali, salamirarin 3 kali. Kita selalu disuruh mengingat api neraka. Selalu mengingat api neraka. Karena dengan selalu mengingat api neraka, kita akan takut dan berbuat baik. Kita akan takut dan selalu berbuat baik. Karena takut akan api neraka. Summa qala. Kemudian Rasulullah bersabda, ittaqun nar. Takutlah kalian akan api neraka walau bisyikkin tamratin. Meskipun hanya sebiji kurma. Fa'ilam tajidu, dan jikalau kalian tidak mendapati sebiji kurma, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat yang baik. Maka lesan kita, ya, selalu pikiran kita selalu ingat kepada neraka. Kemudian amalan kita selalu bersedekah. Kalau tidak ada kalau tidak ada yang kita sedekahkan, maka lesan kita selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Bapak Ibu rahimakumullah, itulah akhir pada pertemuan kali ini pada hadis yang ke-10. Mudah-mudahan besok kita melanjutkan hadis yang ke-11 dan seterusnya. Monggo saya kembalikan kepada pembawa acara.